Kidung rumeksa ing wengi. Warisan petua dari Kanjeng Sunan Kalijaga, salah satu cara dakwah dengan pendekatan budaya, yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijaga. Mungkin Sobat Kolbun pernah mendengar gerebek mulut dan sekaten. Demi dakwah Islam, Kanjeng Sunan Kalijaga memadukan unsur Jawa dan Islam agar bisa merasuk ke dalam hati sanubari masyarakat Jawa, utamanya. Kanjeng Sunan Kalijaga memadukan unsur budaya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan yang dijadikan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Inilah cara-cara Sunan Kalijaga untuk mengajak masyarakat masuk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil ambiyak, iwal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, kita jumpa kembali hari ini. Semoga semua Sobat Kolbun diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta kesuksesan. Sekaten berasal dari daerah istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan setiap tanggal 5-11 Rabiul Awal dan ditutup dengan upacara garebek mulut pada 12 Rabiul Awal. Dalam Islam, wasilah merupakan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara yang ditempuh seseorang untuk sampai kepadanya. Namun, bentuk wasilah itu selalu diperdebatkan kebenarannya oleh para ulama. Nah, hal itu tidak mempengaruhi niat dan tujuan Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau tidak ingin ikut larut dan ikut sibuk memperdebatkan tentang wasilah tersebut. Hal yang lebih penting, yang difikirkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga adalah bagaimana caranya, agar amalan dan agama Islam bisa dengan damai mengislamkan masyarakat Jawa, dan tanpa adanya paksaan. Beliau, Kanjeng Sunan memberikan contoh wasilah tersebut melalui pendekatan kebudayaan Jawa. Dan ternyata, setelah benar-benar diselami, serta dipelajari, ajaran kebudayaan Jawa sudah terlebih dulu menyentuh hakikat keislaman. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Kalijaga tetap melestarikan kebudayaan Jawa tersebut, hanya penyampaiannya dengan ditambahkan amalan serta dasar-dasar Islam. Hal inilah yang sekaligus oleh Kanjeng Sunan diteguhkannya budaya tersebut untuk menanamkan rasa cinta terhadap para nabi, sahabat dan keluarga Rasul. Sunnah Rasul itu tidak sesempit sebagaimana yang kita kenal selama ini. Bahkan bisa diwujudkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, misalnya penggunaan baju takwa, tata cara dalam hal silaturahmi dan masih banyak perilaku budaya Jawa yang sebenarnya telah menyentuh ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kebudayaan Jawa, bahkan diri manusia juga dikupas dengan sisi pandang yang berbeda. Mungkin Anda pernah dengar, sedulur papat kalima pancer. Saudara empat yang pusatnya adalah diri manusia. Itulah ajaran makrifat Islam. Di situ keimanan dalam Islam bukan semata-mata dipandang sebagai kepercayaan, tapi oleh Sunan diamalkan untuk membangkitkan sang pribadi. Agar dapat kembali dengan sempurna ke hadiratnya, kita semua harus memahami secara utuh makna sebutan sedulur papat kelima pancer. Yaitu, barada sabda tentang saudara kita yang merawat dengan sungguh-sungguh. Yang memelihara berdasarkan kekuasaan Allah. Apa yang tercipta dan terwujud,
Marilah kita coba untuk mengupas sedikit ilmu ketauhidan dari kebudayaan Jawa yang telah dikenal lebih dulu. Yang pertama, ketuban. Ketuban itu yang menjaga badan saya, ketika masih berada di alam rahim ibunda. Ketuban inilah yang menyampaikan harapan, dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yaitu Dinda Ari-Ari. Dinda Ari-Ari ini yang memayungi semua tindakan berdasarkan kekuasaannya atau yang menyampaikan tujuan. Selanjutnya darah. Darah ini yang siang dan malam membantu Allah yang Maha Kuasa mewujudkan kehendak Allah. Yang terakhir adalah pusar. Pusar kekuasaannya, memperhatikan sungguh-sungguh diriku, memenuhi permintaanku, dari kekuasaannya itu. Maka, lengkaplah 4 saudara saya, kelimanya sebagai pusat. Sudah menjadi satu, manunggal dengan wujudku. Manusia harus menghadap realita mutlak yaitu kebenaran sejati, yang berada dalam diri manusia itu sendiri, sehingga di dalam suluk linglung, dinamakan, Tunggal Lawan Sang Hyang Widi. Yaitu hamba yang menyatu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini disebut dalam Pupuh Kinanti. Tauhid Hidayat Sirku, Tunggal Lawan Sang Hyang Widi, Tunggal Sira Lawan Allah, uga dunya uga akhir, ya rumangsanono pangeran, ya Allah ananireki. Artinya, Tauhid hidayat yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan yang terpilih. Menyatu dengan Tuhan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu harus merasa bahwa Tuhan itu, Allah. Nah, dari ungkapan Tauhid Jawa tersebut, kita seharusnya sudah bisa memahami, bahwa masyarakat Jawa sudah mengenal Allah itu sebelum Islam tersebar. Jadi dalam pengertian, sedulur papat kelima pancer, yaitu sifat atau ruh Tuhan yaitu Allah Azza wa Jalla, sudah menyatu di dalam diri kita setiap manusia, semenjak terbentuk menjadi janin di dalam perut ibunda. Syariat, tarekat, dan hakikat dirajut menjadi satu. Dirajut menjadi makrifat dalam bentuk mistik Jawa. Begitulah Kanjeng Sunan Kalijaga, dalam menempatkan ajaran atau budaya Jawa ke dalam ajaran Islam, sehingga agama tidak sekadar menjadi formalitas kehidupan, tapi menjadi bagian kehidupan itu sendiri. Mistik dan makrifat yang umumnya dipandang sebagai klinik, dalam pengertian negatif, oleh Kanjeng Sunan Kalijaga diolah menjadi ajaran yang bermakna bagi kehidupan. Seperti budaya selamatan dari budaya adat Jawa pun tak ketinggalan diolah Kanjeng Sunan dan dipadukan dengan budaya Islam, jika selama ini selamatan hanyalah tradisi yang tidak diketahui maksudnya. Dari selamatan sehari hingga 1000 hari itu disajikan dengan bahasa yang sederhana dan Kanjeng Sunan mengikuti budaya itu dengan sedikit merubah doa-doanya, karena hakikat kebenaran itu satu. Jika dengan satu ikatan yang benar, maka langkah dan tujuan kita menuju Sang Kholik juga pasti akan benar. Nah inilah yang disebut tauhid, yaitu mereka yang telah meyakini dan mengetahui akan keberadaan Allah. Sehingga perilaku mereka pun tidak akan keluar jalur dari syariat yang mereka pelajari dan mereka fahami sesuai Al-Quran dan Al-Hadits. Yang terakhir mengenai reinkarnasi atau dilahirkan kembali. Banyak yang salah paham tentang ajaran ini. Dikiranya ajaran menitis atau dilahirkan kembali itu pengaruh dari ajaran Hindu atau Buddha. Itulah hikmah Islam yang diambil oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, hikmah yang ditemukan di Jawa. Sebagaimana pesan Rasul, hikmah adalah sesuatu barang orang mukmin yang hilang, maka ambillah dimanapun hikmah itu ditemukan. Memang benar, ajaran reinkarnasi itu ada di Hindu dan Buddha. Tapi, sebelum kedua agama itu masuk Jawa, hikmah tentang reinkarnasi itu sudah ada di ajaran Jawa. Maka dari itu, Sunan Kalijaga dengan segala inovasi kreatifnya mengolah ajaran reinkarnasi ini dipadukan dengan konsep kebangkitan dari Islam. Ada beberapa macam godaan yang berat bagi setiap insan manusia, dan itu terletak pada keempat sudut, yaitu nafsu-nafsu yang timbul dari badan kita sendiri. Pertama, amarah.
yaitu nafsu yang menimbulkan rasa ingin marah, ingin menguasai, ingin menaklukkan, serakah dan kejam, segala tindakannya selalu merugikan orang lain. Dalam ilmu budaya Jawa, nafsu amarah biasa digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna merah. Kedua, aluamah. Nafsu yang menimbulkan keinginan untuk makan dan minum secara berlebihan. Orang yang menuruti nafsu aluamah gemar makan yang enak-enak, rakus, tak pernah merasa puas, dan malas bekerja. Nafsu aluamah digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna hitam. Ketiga, sufiah. Nafsu sufiah ini, nafsu yang menimbulkan sifat dengki dan iri hati. Orang dengan nafsu ini selalu menggerutu dan iri hati kepada temannya yang kaya dan pandai, tetapi ia sendiri tidak mau berusaha. Sifat sufiah digambarkan dengan sinar atau cahaya berwarna kuning. Keempat, mutmainah. Nafsu mutmainah itu pada dasarnya baik, suka memberi, penyayang. Orang yang menuruti hawa nafsu mutmainah sangat menyayangi orang lain tanpa perhitungan. Hal ini dapat menjadikan dirinya celaka dan orang yang diberi juga ikut celaka. Sifat mutmainah digambarkan dengan sinar cahaya putih. Sebagai manusia yang hidup di dunia fana ini, seharusnya mengekang dan menguasai keempat nafsu itu, dan disalurkan ke arah hal-hal yang baik, agar dapat memiliki atau mencapai cita-cita yang mulia yang dikejarnya. Nafsu amarah disertai keberanian dan terpelihara, dapatlah ia mencapai martabat yang tinggi dan tidak akan berbuat kejam. Nafsu aluamah disertai rajin dan menjaga kesehatan, dapatlah ia mencapai kecukupan hidupnya dan badan tetap terpelihara. Nafsu sufiah disertai usaha, maka ia sanggup mencapai apa yang diinginkan. Nafsu mutmainah disertai perhitungan akan mendatangkan ketenteraman hidup, tertolong sebagaimana mestinya. Pupuh Kinanti. Di dalam Pupuh Kinanti ini terdiri dari 60 bait yang berisikan tentang ajaran Nabi Khizir kepada Sunan Kalijaga, yaitu tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, makrifatul yakin dan iman hidayat serta sifat-sifat yang terpuji. Inilah pupuhnya, cobalah sobat resapi. Urip jroning johar iku, urip mati sajroning urip, ia aneng johar awal, pagene solat sireki, ya ora ing dalem doya, purwane solat puniki. Artinya, jelasnya, kehidupan yang telah digariskan sebelumnya oleh johar itu, telah memuat garis hidup dan mati kita. Segalanya telah ditentukan di dalam johar awal. Dari keterangan tentang johar awal tadi, tentu akan menimbulkan pertanyaan, di antaranya, mengapa kamu wajib sholat di dalam dunia ini? Pada bagian ini Sunan Kalijaga belajar tentang ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin serta makrifat, yang kemudian Nabi Khizir memberikan contoh tentang sholat sebagai bukti keyakinan manusia tentang adanya Tuhan atau Allah yang harus disembah. Pada prinsipnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Begitupun juga manusia. Eksistensi manusia di bumi karena adanya campur tangan dan kehendak Sang Pencipta yaitu Allah. Adanya manusia itulah yang membuktikan adanya Allah, dan tanda-tanda adanya Allah adalah pada dirimu, kata Nabi Khizir kepada Sunan Kalijaga. Sebenarnya tanda-tanda adanya Allah itu ada pada diri manusia sendiri. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri maka akan mengetahui Tuhannya. Jadi dengan bertafakur atas diri dan sifat-sifatnya sendiri, manusia mengetahui bahwa ia sebenarnya dijadikan dari setetes air yang hina, tidak mempunyai akal sedikit pun, dan tidak pula mempunyai pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, kepala dan sebagainya. Dari sinilah manusia akan mengetahui dengan jelas dan nyata bahwa tingkat kesempurnaan yang ia capai bukan ia sendiri yang membuatnya, melainkan Allah lah yang menciptakan, karena sehelai rambut manusia, siapapun manusianya tidak akan sanggup untuk membuatnya. Manusia harus selalu bermakrifat kepada Allah,
Seperti yang difirmankan Allah di dalam ayat Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa pengagungan kepada Allah diwujudkan dengan makrifat. Kalau tidak makrifat berarti tidak menghargai Allah. Allah berfirman, dan tiada mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Quran Surat Al-An'am ayat 91. Yang dimaksud tidak mengagungkan Allah dalam ayat itu berarti tidak makrifat kepadanya, yaitu sifat manusia yang mengingkari adanya Allah Zat yang Maha Tunggal, Esa. Makrifat merupakan sifat orang-orang yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian membenarkan Allah dengan melaksanakan ajarannya dalam perbuatan. Selain itu makrifat dapat membersihkan diri dari akhlak yang rendah dan dosa-dosa, yang kemudian lama-lama dapat mengetuk pintu Allah dengan hati yang istiqomah. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai makhluknya segeralah melakukan makrifat untuk menjauhi dosa-dosa. Sehingga kita memperoleh hidayah dari Allah, semua itu diperlukan adanya tauhid yang kuat, seperti yang tercantum dalam pupuh Jawa ini, disebutkan, tauhid panembah reki, makrifat pangoru kito, iyo rukyat minongko seksi, artinya. Tauhid adalah pengetahuan yang penting untuk menyembah pada Allah, juga makrifat harus kita miliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat. Ya rukyat, dengan melihat pakai mata telanjang sebagai saksi adanya terlihat dengan nyata. Pupuh Dandang Gulo. Pupuh Dandang Gulo ini mengandung pesan ketika Kanjeng Sunan Kalijaga menerima wejangan dari Nabi Khidir. Simaklah dalam bahasa aslinya. Kawisayan, Kang marang ing pati, den kahasto pamantenging cipto, rupo ingkang sak benere, sinengker buwonoku, urip datan ono nguripi, datan antara mongso, iyo aranipun, paswus ono ing sariro, tuhu tunggal sejane lawan sireki, tan kena pisahena. Artinya, cobaan hidup yang menuju kematian, ditimbulkan akibat buah pikir, bentuk yang sebenarnya ialah tersimpan rapat di dalam jagatmu. Hidup tanpa ada yang menghidupi kecuali Allah saja. Tiada antara lamanya tentang adanya itu. Bukanlah sudah berada di tubuh. Sungguh bersama lainnya selalu ada dengan kau. Tak mungkin terpisahkan. Pada bagian ini Sunan Kalijaga mendapatkan wejangan tentang hakikat hidup. Hidup yang penuh dengan cobaan dan masalah, semua itu harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena segala yang muncul di muka bumi karena kehendak Allah. Allah adalah sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber keselamatan. Meskipun demikian, rasa di dalam batinlah yang bisa menangkap kebahagiaan itu. Hakikat rasa adalah tumbuhnya kemampuan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kemampuan untuk melihat wajahnya, kemampuan untuk menghadap di hadiratnya, sehingga sang jiwa menjadi madek dan mantap dalam mengarungi kehidupan ini. Manusia harus menghadap realita mutlak, tentang kebenaran sejati, yang berada dalam diri manusia sendiri. Hal ini terdapat di dalam suluk linglung, dinamakan, Tunggal Lawan Sang Hyang Widi, hamba menyatu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Taukid Hidayat Sireku, Tunggal Lawan Sang Hyang Widi, Tunggal siro lawan Allah, ugo donya ugo akhir, yo rumangsanono pangeran, yo Allah ono nireki. Artinya, taukid hidayat yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan yang terpilih. Menyatu dengan Tuhan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu harus merasa bahwa Tuhan Allah itu ada dalam dirimu. Ajaran makrifat yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga tidak hanya melibatkan dunia dalam mikrokosmos tetapi juga memandang dunia secara makrokosmos. Misalnya alam semesta, kenyataan sosial, dan yang lainnya, agar manusia jangan sampai melupakan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya baik di dunia dan di akhirat. Yaitu suatu tujuan hidup yang kekal abadi di akhirat kelak, agar meraih surganya, Allah Azza wa Jalla. Bagi kalangan atau kaum sufi, untuk mencapai makrifat, maka berarti dia makin dekat dengan Tuhan, dan akhirnya dapat bersatu dengan Tuhan. Tetapi,
sebelum seorang sufi bersatu dengan Tuhan, dia harus lebih dahulu menghancurkan dirinya. Selama dia belum menghancurkan dirinya, yaitu dia masih sadar akan dirinya, dia tidak akan dapat bersatu dengan Tuhan. Penghancuran diri ini, di dalam tasawuf disebut fana atau hilang, hancur. Fana yang dicari oleh kaum sufi ialah penghancuran diri, yaitu hancurnya peranan dan kesadaran tentang adanya tubuh kasar manusia ini. Jika seseorang telah mencapai, yaitu kalau wujud jasmaninya tak ada lagi, dalam arti tak disadarinya lagi, maka yang tinggal ialah wujud rohaninya, dan ketika itu dapatlah ia bersatu dengan Tuhan. Kelihatannya persatuan dengan Tuhan ini terjadi langsung setelah tercapainya fana, tak ubahnya dengan fana, tentang kejahilan, maksiat, dan kelakuan buruk. Dengan hancurnya hal-hal buruk ini, maka yang tinggal ialah pengetahuan, takwa, dan kelakuan baik. Itulah sobat, tentang ajaran makrifat Nabi Khidir kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga segala yang saya sampaikan ini, Sobat Kolbun dapat memetik segala ajaran dan amalan yang baik. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini, belum lengkap atau masih banyak kekurangannya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan saya, yang sebenarnya bukanlah suatu kesengajaan. Mohon petunjuk para sesepuh dan bini sepuh, serta guru-guru saya yang sudah begitu banyak memberikan bekal ilmu ini kepada diri saya ini. Saran dan kritik dari para pemirsa saya tunggu, agar nantinya saya semakin dapat menyempurnakan beberapa konten amalan dengan benar. Tuliskan di kolom komentar, marilah kita saling berbagi pengalaman tentang hidup ini, sebab pengetahuan, ilmu yang kita miliki, akan lebih baik dan berguna jika kita memberitahukan kepada sobat-sobat yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.